Aden adalah sebuah kota di negara Yaman yang telah berumur ribuan tahun. Bahkan Aden mungkin berusia setua sejarah manusia itu sendiri. Secara geografis, lokasi Aden dikelilingi oleh perairan berupa Teluk Aden dan Laut Arab, sehingga kota ini terletak pada garis pantai. Dari Pulau Socotra, yakni pulau yang disinyalir atau diduga sebagai tempat persembunyian Dajjal, Aden berjarak sekitar 970 km. Sedangkan dari sumur Barhut, yakni sumur yang pernah disebut oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, sebaik-baik air di atas permukaan bumi adalah air Zam-Zam, karena di dalamnya terdapat zat yang dapat mengenyangkan dan obat dari penyakit. Dan seburuk-buruk air di atas permukaan bumi adalah air dari sumur Barhut, yang terletak di Hadramaut. Seperti kumpulan belalang yang pada pagi hari memancarkan air, kemudian pada sore hari mengering hingga tidak terdapat bekas basah di atasnya. Hadis riwayat Imam Tobroni. Dari sumur Barhut ini, Aden berjarak sekitar 930 km. Ketiga lokasi yang disebutkan tadi, yaitu Aden, Pulau Socotra, dan sumur Barhut, semuanya berada di negara Yaman. Sebuah negara dengan berbagai julukan antara lain Yaman sebagai negara para waliullah. Yaman merupakan satu-satunya negara republik di Jazirah Arab. Yaman, negeri keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan masih banyak lagi julukan lainnya. Jika dikaitkan dengan tanda-tanda besar hari kiamat kelak, negeri Yaman ini disebut sebagai asal muasal dari dua tanda-tanda besar hari kiamat, yaitu yang pertama adalah angin yang bertiup dari negeri Yaman. Tersebut dalam sabda Rasulullah, sesungguhnya Allah mengirimkan angin dari arah Yaman yang lebih lembut daripada sutra. Angin itu tidak akan pernah meninggalkan seorang pun yang di dalam hatinya terdapat keimanan sebesar biji sawi, melainkan dia mencabutnya atau mematikannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan yang kedua adalah api yang keluar dari Yaman, sebagaimana sabda Rasulullah, sesungguhnya kiamat belum akan terjadi sampai kalian melihat 10 tanda: kemunculan kabut, keluarnya Dajjal, keluarnya binatang melata, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam, keluarnya Yajuj dan Majuj, amblasnya bumi di 3 tempat, yaitu di timur, di barat, dan di Jazirah Arab. Lalu yang terakhir, api yang keluar dari Yaman yang akan menggiring manusia ke padang mahsyar. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Al-Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, api itu akan keluar dari dasar lereng Aden, mengerah manusia. Api itu akan diam ketika manusia tertidur. Api itu berjalan ketika manusia berjalan. Pada video sebelumnya sudah disebutkan ada 10 tanda-tanda besar hari kiamat, dan salah satunya adalah keluarnya api dari Aden. Fakta menunjukkan bahwa Aden terletak di atas sebuah lereng gunung berapi yang sudah mati, atau tepatnya kawah yang sedang tidur dan bisa saja aktif sewaktu-waktu. Disebutkan bahwa sejarah kota Aden terbentuk dari gunung api yang sangat besar yang pernah meletus di sisi lautnya, dan jutaan tahun kemudian gunung api itu membeku dan mati, sehingga terbentuklah kawah yang sangat besar yang kemudian bermetafosis menjadi kota Aden. Seiring perjalanan waktu, sejak zaman dahulu, posisi pelabuhan yang strategis di sepanjang jalur laut dari Afrika ke India telah membuat Aden sangat diminati oleh banyak negara dan penguasa. Pada tahun 1838, Sultan yang berkuasa di Aden menyerahkan sebidang kecil tanah pesisir kepada kerajaan Inggris, dan pada bulan Januari 1839, Inggris telah mendaratkan marinir kerajaan di pelabuhan tersebut dan secara efektif kemudian menguasai Aden, menjadikannya sebagai koloninya di bawah kerajaan Inggris. Pelabuhan tersebut berfungsi sebagai stasiun batubara bagi kapal-kapal dan tempat peristirahatan bagi gelombang besar dan imigran kala itu. Kemudian berangsur-angsur, Aden digunakan sebagai area kilang minyak di bawah British Petroleum Brand. Pada tahun 1950-an, mulai ada gerakan untuk membebaskan diri dari Inggris hingga pada tahun 1967, Aden pun memperoleh kemerdekaannya dan menjadi ibu kota dari negara Republik Rakyat Yaman Selatan.
yang akhirnya pada tahun 1990 terjadilah penyatuan negara Republik Yaman Selatan dan Republik Yaman Utara. Setelah Republik Yaman bersatu dibentuk, ibu kota kemudian berada di kota Sanaa. Warisan besar yang ditinggalkan Inggris di koloni kerajaan mereka adalah bahwa Pelabuhan Aden masih menjadi salah satu stasiun pengisian bahan bakar terpenting di dunia sampai saat ini. Kembali pada riwayat tentang api yang mengiring manusia pada hari kiamat, maka tidaklah mengherankan jika dari lokasi Aden inilah nantinya api itu akan berasal, mengingat lokasi Aden yang berada di daerah kawah gunung berapi. Dari citra satelit atau foto udara, terlihat bahwa wilayahnya menyerupai bentukan cekungan besar berdiameter antara 2,5 km sampai 3,6 km. Inilah bentukan kawah gunung berapi yang dimaksud tersebut. Tidak tercatat dalam sejarah kapan dulu ketika gunung yang ada di Aden itu meletus, namun hanya disebutkan gunung tersebut pernah meletus jutaan tahun yang lalu, dan yang utama adalah beberapa ahli memperkirakan gunung ini bisa meletus lagi dengan kapasitas yang lebih besar, jauh lebih dahsyat. Inilah yang dulu pernah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadis yang sudah disebutkan tadi. Dijelaskan cara api tersebut mengiring manusia untuk berkumpul di suatu tempat. Manusia itu dikumpulkan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok orang yang bersukaria, kelompok yang merasa takut, dan kelompok di mana 2 orang di atas unta, 3 orang di atas unta, 4 orang di atas unta, dan 10 orang di atas unta, dan selebihnya digiring oleh api. Api ini akan selalu bersama mereka di saat mereka istirahat, di saat mereka bermalam, di waktu pagi, dan di waktu sore hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari beberapa riwayat, kemunculan api ini akan terjadi setelah ada peristiwa 3 penenggelaman manusia ke dalam bumi atau yang disebut dengan khosaf, yaitu penenggelaman wilayah di bagian timur, wilayah di bagian barat, dan di Jazirah Arab. Penenggelaman ini terjadi karena sudah banyak kemaksiatan dan kemungkaran di muka bumi, sehingga Allah memusnahkan sebagian manusia di wilayah tersebut. Kemudian disusul dengan kemunculan api dari Aden atau dari negeri Yaman yang akan menggiring manusia yang masih tersisa dari arah timur ke arah barat atau ke negeri Syam. Negeri Syam itu sendiri meliputi Suriah, Lebanon, Palestina, dan Yordania. Dari saat itulah sangkakala yang ada di bibir malaikat Israfil selanjutnya ditiup, menandakan hari perhitungan mulai ditegakkan. Wallahu a'lam bishawab.